Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Selamat siang teman-teman semua, adik-adik semua. Apa kabarnya? Semoga baik ya. Semoga adik-adik beserta keluarga dalam keadaan sehat. Nah, hari ini pelajaran Al-Quran dan hadis. Nah, kita masuk kepada bab pertama, yaitu tentang adab terhadap Al-Quran. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang adab menyentuh atau membawa Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup bagi seorang muslim. Nah, pedoman hidup itu apa? Seperti yang Ami sudah jelaskan kemarin, sederhananya pedoman hidup itu adalah petunjuk dalam hidup. Nah, yang namanya petunjuk itu ada untuk diikuti. Dan biasanya petunjuk itu mengarahkan kita kepada suatu tujuan. Dan tujuan Allah menciptakan kita di bumi ini adalah untuk beribadah, sebagaimana firman Allah yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," yang artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Melainkan hanya untuk beribadah kepadaku, yaitu kepada Allah. Nah, bagaimana caranya kita beribadah? Tentu Allah menurunkan petunjuknya di dalam syariatnya, di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, maka dari itu kita harus selalu membaca Al-Quran dan mempelajari isinya agar hidup kita itu sesuai dengan apa yang diinginkan Allah, sesuai dengan apa yang pencipta kita inginkan, yaitu Allah. Mempelajari Al-Quran adalah kewajiban. Mempelajarinya bisa di rumah, di sekolah, kemudian setelah mengaji di musola atau di masjid atau dimanapun. Yang penting tempatnya adalah suci dan bersih. Nah, adik-adik semua, ketika adik-adik membaca atau mempelajari Al-Quran, tentu adik-adik akan secara tidak langsung memegang atau membawa Al-Quran. Nah, ketika kita memegang dan membawa Al-Quran, tentunya kita harus memperhatikan adab-adabnya, yaitu adab terhadap Al-Quran. Nah, adab terhadap Al-Quran diantaranya yaitu 1. Dianjurkan dalam keadaan suci, maksudnya berwudu dahulu sebelum menyentuh Al-Quran. Terus yang kedua, tidak boleh membawa Al-Quran ke tempat yang ada najisnya, seperti kamar mandi ataupun toilet. Dan yang ketiga, orang yang sedang terkena najis tidak boleh menyentuh atau membawa Al-Quran. Nah, Ami ulangi, di antara adab-adab ketika teman-teman memegang atau menyentuh Al-Quran adalah dianjurkan teman-teman sudah berwudu atau dalam keadaan suci. Yang kedua, teman-teman tidak boleh membawa Al-Quran ke tempat yang ada najisnya seperti kamar mandi ataupun toilet. Dan yang ketiga, orang yang sedang terkena najis tidak boleh menyentuh atau membawa Al-Quran. Nah, itulah tadi adab-adab dalam memegang atau menyentuh atau membawa Al-Quran. Itu ada 3 ya tadi. Nah, tugas adik-adik hari ini adalah adik-adik hafalkan ketiga adab tersebut. Kemudian adik-adik storekan lewat video ke Ami, lewat WA ya. Lalu kemudian jika ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman maupun Umu atau Abu mengenai materi ataupun tugas, bisa ditanyakan lewat grup WA atau langsung personal chat ke Ami. Ya, mungkin hanya itu dari Ami mengenai mata pelajaran Al-Quran dan hadis hari ini. Insya Allah untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang adab-adab dalam membaca
Al-Quran. Semoga Allah mudahkan. Baiklah, Ami rasa cukup. Ami cukupkan pelajaran kita sampai di sini dan Ami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.